Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kita akan masuk pada materi teks cerita sejarah. Silakan kalian buka dulu halaman buku PDF halaman 33. Kompetensi dasar yang akan kita tuju adalah 3.39 dan 3.40, yaitu berkaitan dengan teks cerita sejarah, yaitu berkaitan dengan cerita sejarah, menganalisis informasi yang ada dalam teks dan kebahasaan serta nilai-nilainya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menganalisis struktur teks, menemukan kebahasaannya, mengonstruksi nilai-nilai, dan menuliskan kembali cerita sejarah. KKM kita masih sama, yaitu 80 baik pengetahuan maupun keterampilan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, lihat halaman 39. Dalam sebuah teks sejarah, itu pasti ada yang istimewa dan menarik. Nah, apa saja yang menarik dan istimewa? Kita bisa lihat mulai dari kapan latar waktunya, di mana latar tempatnya, peristiwa apa yang dikisahkan dalam teks tersebut, kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, atau siapa saja tokoh yang sangat berperan. Lalu yang terakhir, bagian mana yang menandakan bahwa teks tersebut tergolong teks cerita sejarah. Untuk struktur, silahkan kalian lihat halaman 43. Struktur teks cerita sejarah itu ada 6. Ya, yang pertama mulai dari pengenalan situasi atau disebut exposition atau orientasi. Di sini kalian akan mendapatkan pengenalan yang berkaitan dengan bisa tempatnya, waktunya, suasananya, ya. Itu namanya orientasi. Kemudian akan disambung dengan pengungkapan peristiwa. Berarti dimunculkan peristiwa-peristiwa yang nanti akan berkaitan dengan konflik. Lalu nomor 3, dari peristiwa-peristiwa itu muncul konflik, maka disebut rising action. Konflik-konflik kecil kemudian menuju ke konflik besar atau disebut puncak konflik, turning point. Ya. Bagaimana kita menandai bahwa itu sebuah puncak konflik? Puncak konflik itu bisa ditandai ada peristiwa yang sangat hebat, ya, sangat hebat, yang nanti akan memunculkan sebuah kejadian yang berakibat hal-hal yang juga sangat hebat, ya. Maka kejadian dan akibatnya ini nanti, ya, inilah yang disebut puncak konfliknya. Kemudian penyelesaian itu berarti dari peristiwa itu bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaian bisa dua macam, ya, bisa penyelesaian yang betul-betul selesai, tetapi ada yang penyelesaian yang menggantung. Ya, kalau teks-teks cerita sejarah biasanya, ya, ceritanya menggantung karena nanti itu akan membuat orang menjadi lebih tertarik, ya, bagaimana kelanjutannya. Lalu koda itu biasanya berisi pesan moral, ya, pesan moral, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam teks cerita tersebut. Kemudian kebahasaan, silahkan buka halaman 59 sampai 62. Yang pertama, karena ini teks cerita sejarah pasti menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna lampau. Nah, kita bisa melihat makna lampau itu dari mana? Lihat konjungsi atau kata hubungnya. Lalu yang kedua menggunakan kata-kata kerja material. Kata kerja material ini kata kerja yang menunjukkan tindakan. Ya, kata kerjanya menggunakan imbuhan-imbuhan tertentu, ya, menunjukkan tindakan. Cek di buku, ya. Lalu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung. Kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung. Sudah pernah membedakan, ya, kalimat langsung dengan kalimat tak langsung, ya. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja mental. Kalau tadi ada material, sekarang ada mental. Mental ini kebalikannya dari
yang material. Kalau material tadi menggambarkan tindakan, tingkah laku, kalau mental itu yang dirasakan, yang dipikirkan, jadi nggak kelihatan ya. Lalu menggunakan dialog dan menggunakan kata sifat, dan yang terakhir menggunakan kata-kata kias atau kata-kata tidak sebenarnya. Makna kata kias dalam teks sejarah ya, silahkan buka halaman 63. Yang dimaksud dengan makna kata kias itu adalah bisa berupa kata atau frase ya. Kalau kata itu berarti satu kata, kalau frase berarti kumpulan dari kata. Nah, kata kias di sini merupakan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Sambil contoh, di situ sudah ada kalimat adik memukul batang pohon dengan ranting. Ya, memukul batang pohon berarti betul-betul ya kegiatannya tuh memukul ya. Hatinya terpukul mendengar kalimat itu. Hatinya terpukul. Apakah betul-betul hatinya dipukul? Tidak, tetapi hatinya itu sedih. Nah, kata sedih di sini memunculkan makna yang tidak sebenarnya. Itu yang dimaksud kata kias atau makna kias. Kemudian nilai-nilai dalam teks novel sejarah. Ya, ada nilai budaya. Nilai budaya itu menyangkut kebiasaan atau adat sekelompok orang atau suku. Kalau nilai moral berarti sopan santun yang ada dalam masyarakat. Lalu nilai agama berarti hal-hal yang berkaitan dengan dogma doktrin agama tertentu. Lalu nilai sosial berarti relasi antara satu orang dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat ya dalam pergaulannya. Dan yang terakhir nilai estetis berarti nilai keindahan. Nah, ini ada dalam teks ceritanya. Untuk tugas perhatikan yang pertama, Anda membaca ulang buku PDF dari teks cerita sejarah ya. Sudah membaca ulang lalu membuat catatan yang penting-penting di buku catatan. Dari buku catatan itu kalian memfotonya kemudian mengunggahnya ke Google Classroom di sekolah yang sudah disiapkan kantong tugasnya. Terima kasih.